Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairin Prayoga dan anggota kelompok saya Angelia Oktina Amelia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Raja Hardiansyah SEMM dengan materi presentasi segmenting, targeting, positioning, dan analisis SWOT pada UMKM Sate Padang Putra Minang. Berikutnya profil Sate Padang Putra Minang, yaitu nama usaha Sate Padang Putra Minang, nama pemilik Sudirman, terus alamatnya di Jalan Penjahitan Batu 9 dan berdiri sejak tahun 2005. Sate Padang Putra Minang ini bergerak di bidang industri makanan yang menjual 2 jenis sate dengan bumbu padang dan bumbu kacang. Sate Padang Putra Minang ini telah berdiri lebih dari 15 tahun di Tanjung Pinang. Sate Padang Putra Minang ini berlokasikan di Batu 9 seberang swalayan Welcome samping orang berjualan molen. Harga satuan per porsi Putra Minang ini adalah 15.000. Jadi mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar situ. Sejarah tentang sate ini yaitu, menurut sejarah, sate Padang sudah ada sejak zaman peperangan. Sate Padang ini adalah salah satu kuliner Sumatera Barat yang terkenal di Indonesia. Sate Padang sama seperti sate lainnya yang terdiri dari potongan daging ayam yang ditusuk dan dikasih bumbu lalu dibakar di bara api. Sate Padang ini kuahnya kental dan kaya akan rempah seperti kunyit, ketumbar, dan cabai. Daging yang digunakan biasanya daging sapi, tetapi ada juga yang memakai daging kerbau. Namun pada sate Padang Putra Minang ini hanya memakai daging sapi. Selanjutnya ada segmenting Sate Padang Putra Minang. Saya akan menjelaskan apa itu segmenting. Segmenting adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembelian yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Terus tujuan dari segmenting pasar adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk maupun yang ditawarkan, sebab dengan adanya pengetahuan akan target konsumen, proses marketing bisnis akan jauh lebih terarah, mulai dari promosi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Segmenting Putra Minang ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama segmenting dalam segi demografis. Sate Padang Putra Minang ini biasanya ditujukan untuk semua kalangan seperti orang dewasa dan juga anak-anak. Kalau dalam segi geografis, lokasi Sate Padang ini terletak di Batu 9 seberang Welcome. Yang tinggal di Batu 9 pasti tahu. Dan tidak hanya di kalangan Batu 9. Dan berikutnya ada targeting Sate Padang Putra Minang. Targeting adalah kegiatan untuk menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempermudah pencapaian segmen pasar yang ingin diraih dan memberi kepuasan yang lebih kepada konsumen. Pemilihan target pasar tidak bisa dilakukan secara sembarang, sebab pemilihan target pasar merupakan acuan dasar untuk menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Target pada Sate Putra Padang Minang yaitu dari kalangan pekerja, mahasiswa dewasa maupun anak-anak, remaja yang berusia dari 15 tahun sampai 50 tahun.
Dan yang terakhir dari STP yaitu positioning. Positioning menurut Philip Kotler adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan yang akan diingat oleh konsumen. Kesan yang dimaksud yaitu persepsi atau image positif konsumen terhadap produk tersebut. Dan positioning yang dilakukan oleh Sate Padang Putra Minang ini adalah dengan memberikan harga yang cukup standar bagi semua kalangan Tanjung Pinang, sehingga semua masyarakat masyarakat Tanjung Pinang dapat membeli Sate Padang Putra Minang ini. Terus faktor 4P-nya adalah yang pertama produk, yaitu Sate Padang Putra Minang tidak hanya menjual sate padang saja, tapi juga menjual sate dengan kuah kacang dan juga ada paha ayam dan ceker. Terus price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh sate padang ini pastinya murah, cukup dengan mengeluarkan 15.000 kita sudah dapat satu porsinya, maupun itu sate dengan kuah kacang ataupun kuah padang. Terus pledge itu usaha Sate Padang Putra Minang ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di jalan di Penjahitan Batu 9, tempatnya di seberang Swalem Welcome samping Molen. Di sana juga banyak terdapat jajan-jajan lain karena di situ merupakan center dari Tanjung Pinang. Terus promotion. Sate Padang Putra Minang ini menawarkan promosi melalui sosial media seperti di marketplace, Facebook, dan juga WhatsApp. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini didefinisikan sebagai akronim untuk strength, weakness, opportunity, dan threat yang merupakan teknik analisis riset yang baik dan efektif. Pada Sate Padang Putra Minang ini memiliki strength. Sebelumnya, pengertian strength itu adalah keuntungan atau kelebihan yang dikendalikan perusahaan, seperti keunggulan perusahaan dibanding pesaingnya di pasar. Karena di sini kekuatan yang baik akan dapat digunakan menghadapi ancaman yang mungkin muncul untuk meningkatkan bisnis secara internal. Dan strength pada usaha UMKM ini adalah memiliki cita rasa yang baik. Yang kedua, memiliki ciri khas yang berbeda dari orang lain. Yang ketiga, lokasinya yang strategis karena lokasi ini berada di simpang Jalan Anjoyo Putro, seberang Swalayan Welcome samping Molen. Yang terakhir, harganya yang murah dan terjangkau. Harga satu porsi Sate Padang Putra Minang ini sekitar Rp15.000. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Weakness itu atau disingkat dengan W, yang berarti karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan perusahaan. Bisa juga dibandingkan dengan pesaing, dan dapat juga kelemahan yang dianggap saat ini secara internal. Jadi weakness pada perusahaan Sate Padang ini adalah banyak pesaing. Karena menurut saya pada usaha tersebut terdapat beberapa orang di sekitarnya menjual sate juga. Dan itu termasuk saudara dari keluarga saya sendiri. Yang kedua ada pembayaran hanya menggunakan cash. Banyak orang yang memesan online seperti memesan lewat via WhatsApp atau Facebook, dia ingin membayarnya secara transfer, tapi kita belum ada pembayaran menggunakan via transfer tersebut, kita hanya menggunakan via cash.
Selanjutnya ada opportunity. Opportunity dalam analisis SWOT ini adalah peluang yang muncul di luar perusahaan atau proyek, dan kita dapat digunakan untuk membuat perbedaan pada kemampuan kita bersaing nanti. Peluang tersebut mungkin akan muncul sebagai perkembangan pasar atau dalam teknologi yang digunakan pada usaha tersebut. Dan opportunity dalam usaha sate Padang ini, yang pertama, semakin berkembangnya industri di bidang kuliner. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan konsumen, seperti kita melakukan pelayanan dengan pembeli secara sopan dan beretika. Yang terakhir, gaya hidup masyarakat yang membeli makanan di luar. Selanjutnya ada threat. Threat itu adalah resiko atau ancaman. Jadi, threat ini adalah elemen terakhir pada analisis SWOT, yang artinya merupakan segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi perusahaan atau keberhasilan sebuah proyek atau keberhasilan bagi sebuah perusahaan. Dan threat pada usaha sate Padang ini ada 3. Yang pertama, banyaknya pesaing dengan skala nasional. Yang kedua, naiknya harga barang dan harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, ada selera konsumen yang mungkin berubah-ubah, yang kadang ingin membeli makanan sate dan besoknya ingin membeli makanan lain yang berbeda-beda gitu. Baik, namun selain adanya STP dan analisa SWOT itu juga memiliki beberapa tujuan sebagai metode untuk mempermudah dan dalam melakukan perencanaan strategi yang secara khusus di bidang bisnisnya. Faktor utamanya itu yang pertama, untuk memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Dan keempat komponen yang seperti weakness, strength, opportunity, dan threat itu akan memudahkan dalam mengetahui sekaligus memetakan faktor-faktor yang mengelilingi sebuah rencana atau strategi. Dan dengan kita menggunakan analisa SWOT dalam perusahaan, pastinya kita dapat mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, ada memprediksi berbagai masalah yang mungkin akan timbul ke depannya. Dengan mengetahui potensi-potensi pemicu permasalahan dari analisa SWOT yang sebelumnya, dapat berupa kekurangan maupun ancaman, dan dapat lebih jeli dalam melihat kemungkinan masalah yang akan datang dari depan kemudian. Yang ketiga, memberi kesempatan lebih untuk perusahaan supaya bisa berkembang lebih pesat. Penggunaan analisa SWOT yang tepat dan semaksimal mungkin dapat mempermudah usaha kita dalam memperoleh kesempatan yang semaksimal mungkin dan untuk mengembangkan perusahaan yang matang dengan mempertahankan faktor-faktor penting. Faktor penting itu adalah 4 komponen yang tadi, dan akan semakin mendekatkan kita pada kemajuan perusahaan. Yang terakhir ada memudahkan pengambilan keputusan, dan pada akhirnya sesuai fungsinya yang digunakan untuk keperluan perencanaan strategi dan penyelesaian masalah. Analisa SWOT itu dapat mempermudah Kremet dalam mengambil keputusan yang selama ini menjalani bisnis pada usahanya. Secara sederhananya, analisa SWOT itu menjadikan keempat komponen utama untuk kegunaan yang praktis, seperti menjadikan sebagai acuan dasar selama proses perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis, hingga dapat mencapai tujuan proyek yang ingin diperoleh.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.